Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selaku hamba Allah yang bersyukur, mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga aktivitas kita pada hari ini menjadi amal ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas Guru. Langsung saja sebagaimana rencana kita sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan tentang pembuatan soal melalui Google Formulir. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Nanti kita tuntaskan bersama Bapak Kapsek. Kita, Bapak Ibu sekalian, kita yakinkan agar dalam pelaksanaan nanti tidak ada masalah. Mohon Bapak Ibu sekalian bertanya apa yang belum paham, yang belum mengerti, sampai pada akhir menginput nilai sampai akhir. Tapi sebelum itu, pada kesempatan ini sebelum kita mulai ke sana, dalam kesempatan ini ada sedikit penyampaian oleh Ibu Agustiana tentang pembebasan terhadap pelatihan yang diikuti beberapa hari yang lalu terbaru. Oleh karena itu, ilmu yang dapat Ibu Agustiana itu baru, kita semua juga kita mendapatkannya. Oleh karena itu, langsung saja kepada Ibu Agustiana, waktu lebar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batu Ampar, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan saya banggakan guru-guru hebat SMA Negeri 1 Batu Ampar. Di sini saya sebenarnya nggak mau menggurui ya Bapak Ibu, sebenarnya saya cuma mau memberikan informasi lah setelah saya mendapatkan pelatihan di pengembangan waktu kemarin, berbagi informasi ya Pak itu ya. Di sana itu kami melaksanakan itu dalam waktu 5 hari. Itu ada 5 modul. Jadi di sini saya tak menghabiskan sampai 5 modul gitu ya, gue nggak cukup waktunya. Sedangkan kami di sana aja 5 hari baru habis modulnya ya Pak itu ya. Oke, di sini sebenarnya saya itu mau menjelaskan yang pertama itu sebenarnya kita sebenarnya sudah tahu semua, gitu ya. Modul pertama yang dipelajari itu tentang kurikulum merdeka, ya. Kita kan sudah berjalan 2 tahun nih Bapak Ibu, ya kan? Tentu tahu kurikulum merdeka itu seperti apa kan? Jadi saya di sini nggak terlalu membahas itu. Yang ingin saya bahas itu sebenarnya yang menurut saya sendiri saja merasa tertarik itu strategi pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sini ada strategi pembelajaran diferensiasi. Ya. Strategi pembelajaran diferensiasi di mana pada pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Yang pertama itu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga itu diferensiasi produk.
Kalau diferensiasi konten, biasanya di situ kita memberikan pembelajaran itu dengan sumber-sumber belajar yang berbeda-beda. Ya, bisa dari internet, buku, pokoknya dari sumber-sumber yang berbeda. Kita melakukan diferensiasinya. Terus kalau diferensiasi proses, dalam proses pembelajaran, kita melakukan diferensiasi. Biasanya kita kan di dalam modul ajar itu, kalau kita sesuai statement itu kan kita ada memberikan LKPD, ya Pak ya. LKPD biasa yang kita lakukan, saya sendiri saja melakukan kalau LKPD itu dalam satu LKPD tiap kelompok itu sama LKPD-nya. Ternyata tidak. Di situ kita pelajari bahwa pemberian LKPD itu berbeda-beda tiap kelompoknya sesuai dengan kategorinya. Jadi hubungannya nanti juga dengan asesmen. Asesmen awal, asesmen formatif, sama asesmen sumatif. Ya. Jadi hubungan kita memberi LKPD itu sebenarnya di asesmen awalnya. Kita harus mencari tahu kebutuhan siswanya dulu, baru kita bisa mengelompokkannya. Kalau kita biasanya kan mengelompokkan siswa itu ya dibeli aja, kadang heterogen gitu ya. Kalau di situ tuh bisa dengan cara kita melakukan asesmen awal, kita dapat pengetahuannya, bisa rangkum mana yang nilainya tinggi, nilainya sedang, sama nilainya rendah. Jadi kalau pemberian KPD-nya untuk misalnya nilainya tinggi kategori 1, kalau nilainya sedang kategori 2, nilainya rendah kategori 3. Kategori 1 KPD-nya itu bisa dengan soal-soal yang hot. Kategori 1 karena dia sudah kemampuannya sudah ibaratnya kita bilang tinggi lah, gitu ya. Kategori 2 itu yang sedang lah. Kategori ketiga itu yang soalnya itu bisa kita kasih dia bentuk-bentuk pemahaman. Strateginya bisa juga kita lakukan berbeda-beda. Misalkan kategori 1 kita kasih dia tutor sebaya. Kategori 2 dia bisa dari berbagai sumber. Yang kategori 3 ya bisa kita gunakan dia metode ceramah di situ. Kita bisa metode ceramah kita letakkan di situ. Kategori 3 karena dia lemah. Boleh juga kita mengelompokkan siswa itu berdasarkan kebutuhan siswanya. Misalkan kita melihat perilakunya, bisa mengelompokkan berdasarkan itu. Berdasarkan bakat dan minatnya juga bisa. Jadi terserah itulah yang bagaimana cara bagusnya gitu. Mengelompokkan siswa itu yang jelas dia harus ada diferensiasinya. Kemudian diferensiasi produk. Nanti anak-anak itu anak itu kan beda-beda cara minatnya. Ya, ada yang suka seni, ada yang suka yang model-model anak estetik, ya. Kadang kalau produk itu bisa anak itu satu kelompok itu beda-beda produknya. Bisa dia menggunakan anak kelompok 1, misalkan dia mau mempresentasikan hasilnya itu dalam bentuk PowerPoint, menggunakan Canva dia. Kelompok 2 misalkan dia bisa menggunakan poster. Itu yang diferensiasi produknya Bu. Jadi anak itu tiap kelompok itu produknya beda-beda cara presentasinya. Ibu ada mau ditanyakan? Atau Bapak ada mau nanya? Bapak kan guru penggerak nih. Kami ini di sana itu jadi modalnya itu mendapatkan ilmu karena saya juga baru pertama kan sama ada ibu yang lain kan baru 2 tahun jalan. Ya saya kan baru tahun ini jalan, jadi pas saat di sana itu macam betul siswa kita yang tidak tahu apa-apa di sana itu. Yang sekelompok sama saya itu rata-rata dia sudah rata-rata pelatihan IKM itu udah mantap. Kemudian sekolah-sekolahnya bukan sekolah penggerak. Jadi memang betul di sana itu saya merasa seperti siswa yang tidak ada apa-apa. Alhamdulillah walaupun seperti itu adalah ilmunya sedikit yang saya dapat. Paling tidak kalau kita di kurikulum merdeka kemarin itu saya sama sekali tidak tahu CP itu kayak mana. CP itu kayak mana, ATP itu kayak mana, ATP itu seperti apa. Jadi di sana kita juga dijelaskan CP itu beda kurikulum yang sebelumnya
sama kurikulumnya sekarang. Kalau kurikulum 2013 kan kita ada KI dan KD. Ya, kalau di kurikulum Merdeka, KI dan KD itu jatuhnya dari CP, kumpulan KI dan KD. Nah, baru di CP itu turunlah TP, tujuan pembelajaran. Baru dari TP itu turunlah ATP, alur tujuan pembelajaran. Ada statement-statementnya secara runut kita pakai dari TP. Ya Pak? Oke, kemudian saya masukkan di sini masalah asesmen. Ya, asesmen itu kan sebenarnya ada 3. Asesmen awal, formatif, dan sumatif. Sebenarnya asesmen awal itu sebenarnya masuk juga ke formatif. Cuma kita hitung juga 3 ya asesmen. Jadi kalau asesmen awal itu ada 2 Bapak Ibu. Ada kognitif, ada non kognitif. Kalau biasanya kita asesmen kognitif, kita memberikan soal-soal berupa pretest, seperti pretest ya, soal pengetahuan. Kalau non kognitif itu yang sering kita gunakan untuk kebutuhan siswa. Misalkan kita ngamati dari perilaku siswa. Terus bisa juga kita amati, kita memberikan seperti dia mau masuk kelas 1 SMA. Kita teliti nama bakat dan minatnya. Situlah asesmen non kognitif yang bentuk-bentuk seperti pengetahuan. Terus kalau asesmen formatif, terus asesmen formatif biasanya itu dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif itu dalam proses pembelajaran. Ya, bisa kita dalam diskusi kelompok, kita punya rubriknya. Ada rubrik untuk asesmen formatif di dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau asesmen sumatif itu berada di akhir setelah selesai pembelajaran. Biasanya kita kalau memberi soal itu bentuk-bentuk soal tugas, gitu ya. Bisa sudah selesai pembelajaran, kita kasih siswanya tugas. Itu model-model asesmen sumatif. Terus kemudian terakhir kami pelajari tentang modul ajar. Jadi semua modul itu intinya sebetulnya modul ajar ya Bapak Ibu. Modul ajar yang bisa membuat siswa itu jadi efektif. Jadi pembelajaran itu kita pusatkan semuanya kepada siswa, kalau guru lagi. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Sebenarnya ada FPP contohnya dari hasil kami, cuma FPP kemarin saya dulu bisa hilang gitu. Jadi besok aja saya belum tahu gitu ya FPP contoh, tapi FPP itu karena fasil kami itu gurunya kimia, jadi FPP-nya dapat cuma kimia. Ya. Jadi gini, beda FPP kita kemarin sama modul ajar. Kalau di modul ajar yang sekarang kurikulum kita tuh dituntut itu sebenarnya ada pokok-pokok enam, yang lainnya sebenarnya hampir sama juga Bapak Ibu. Cuma di situ kita juga ada pemahaman yang bermakna, ada pertanyaan pemantik. Ada tahu nggak pertanyaan pemantik itu apa nggak Bapak Ibu? Pertanyaan pemancing. Jadi kalau kita mau masuk itu, kita harus memberi anak itu pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Ya, jangan langsung kita masuk ke materinya. Harus ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu kita dari yang sifatnya konkret menuju ke abstrak. Nah, misalkan kayak saya mau ajarkan perkembangan kreator. Misalkan nih, kita bisa, apa kalian bisa menjelaskan apa itu perkembangan kreator? Tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaan pemantiknya itu, misalkan saya bawa foto aqua itu, ada aqua gitu ya. Saya tanyakan itu, kalian tahu apa ini? Ya misalkan, lebih general ya, nggak boleh tahu lagi ya. Boleh Pak. Kalian tahu ini apa? Nanti kan ada itu air minum Bu, ya. Air minum Bu. Isi air itu apa? Apa kandungan airnya? Ada namanya Bu. Kadang apa nak? Jadi kita itu menuju ke teori. Itu yang pertanyaan pemantik. Tidak harus kita teori langsung kita jabarkan di situ. Jadi kalau keseluruhannya itu
untuk modul ajar itu sebenarnya hampir sama saja, sama yang kita biasa buat. Cuma di situ lebih runut, lebih terinci dia. Setiap langkahnya kemudian kita harus menerapkan 4C. Modul ajar, kolaborasi, critical thinking, kreatif, komunikasi. Ya. Jadi di RPP kita tuh harus ada diterapkan itu. Harus ada kesadaran. Sebenarnya kalau dulu saya ada RPP itu 4C itu memang sudah ada betul. Kita masukkan di RPP. Sekarang bagian intinya ini bagian kolaborasi. Misalnya di diskusi kita tuh bagian kolaborasi itu, kolaborasi dan komunikasi di situ. Kalau kreatif itu biasanya bagian kita hasil produk, ya, itu bagian kolaborasi. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan, karena juga kita butuh banyak juga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu guru yang hebat? Boleh tanya ini siapa, Bu? Gambar siapa? Itu gambar dari penjelasan kuliah tadi dapat ditangkap kalau seandainya